Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kita udah memasuki pertemuan ke-10 ya. Walaupun nggak, ya sudah lumayan, lumayan, lumayan lama ya. Gitu ya. Kira-kira pertanyaan saya dari pertemuan kita beberapa hari yang lalu, mungkin ada pertanyaan dari kalian, mungkin terkait dengan nilai atau apa yang membuat kalian agak sedikit bingung dan untuk hmm, dan untuk beberapa hal ya, emang beberapa yang sudah dinilai terkait dengan ujian kalian. Penarikan sudah dilakukan, tinggal kalian ngecek aja terkait dengan nilai kalian. Tapi nggak, belum bisa, kayaknya belum bisa dikunci. Yang kunci itu nanti by sistem dari kampus, kemungkinan per tanggal 20. Jadi nilai kalian akan muncul paling cepat hari Senin. Kalau ada keterlambatan lagi mungkin agak terlambat lagi atau delay lagi gitu ya. Gitu. Dan untuk tugas saya lihat sudah mulai bagus ya. Beberapa sudah banyak yang mengumpulkan, untuk yang lain dan teman-teman lainnya yang lain, tolong untuk dipercepat lagi terkait dengan tugasnya. Ya, izin Pak, lagi ada tempat kerja mau menuju pulang. Oh, oke, silakan. Ya, Mbak Suharyani ya, Natasha. Oke, nggak masalah. Gitu. Jadi untuk tugas saya lihat sudah ada beberapa ya, apalagi di AK201 lumayan banyak, sudah banyak yang mengumpulkan, tinggal yang angka 202 gitu. Dan beberapa tugas ada yang mungkin saya nggak tahu ya bagaimana cara kalian menyimpulkan sebuah tugasnya itu ya. Tapi ada beberapa yang sudah benar, sudah koreksi juga. Kalau ada keterangan bisa dilihat dari keterangannya terkait dengan tugasnya. Gitu. Jadi emang AK201 itu lebih dominan ya terkait dengan tugasnya. Namun saya nggak bisa ngomong tugas ini akan lebih lanjut ya. Karena saya lihat kan tugasnya juga cukup signifikan dan ini akan berlanjut ke ujian nanti dengan tim atau kelompok kalian. Yang saya minta mungkin nama-nama kelompoknya aja. Nama-nama kelompok dari AK201 dengan AK202. Nanti saya akan minta, karena itu akan saya masukkan ke dalam sistem. Jadi dalam sistem penilaian lebih mudah. Izin Pak, ya, oke, nggak mas. Oke, gitu ya. Jadi kalau untuk tugas, saya lihat AK201 lebih dominan lah dibandingkan dengan AK202. Gitu. Dan untuk nilai, kalian udah pada bisa lihat nilai masing-masing di by system, walaupun nggak bisa di akademik ya. Di akademik itu tunggu dikunci oleh kampus, namun di sistem Sevima atau Edlink kalian bisa melihat nilai kalian masing-masing. Jadi untuk itu it's okay, nggak masalah. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari kalian terkait dengan materi kita hari ini, penilaian dan hal lainnya? Gitu. Kalau misalnya ada, silakan bertanya. Kalau tidak ada, mungkin kita bahas terkait dengan materinya. Materi kita yang akan saya bahas adalah materi pertemuan ke-9 dan materi pertemuan ke-10. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari segi tugas atau dari segi apapun? Gimana? Ada pertanyaan? Prasetyo Nimboro. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Prasetyo Nimboro. Suaranya tidak terdengar, Pak. Halo. Cek, halo. Ya, sip. Udah terdengar, Pak. Oh, sorry, setting di ininya, Pak. Mohon maaf. Oh ya, nggak apa-apa, Baik, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semua, Pak. Izin bertanya, kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya, apabila ada nilai yang kurang bagus, apakah khusus di pengampu Bapak ini ada remedial atau mungkin tambahan tugas, Pak? Untuk, ya kasarnya untuk menambah poin gitu loh, Pak. Menambah poin Baru, atau baru terus yang kedua, sebagai informasi, kalau misalkan kita mengambil contohnya yang baru saya selesaikan itu brevet pajak. Nah, kira-kira itu apakah ada
poin-poin khusus gitu Pak, atau mungkin sebagai catatan pada saat penyelesaian mata kuliah ataupun pada saat kita melaksanakan kuliah di Unsia itu mendapat record tertentu gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prasetyo Nimboro ya. Ini terkait dengan sistem penilaian. Pak, sistem penilaian bagaimana jika nilai yang bersangkutan atau mahasiswa-mahasiswa ini kurang gitu ya? Bagaimana untuk menambah nilai? Karena ada beberapa dosen yang memberikan jangka waktu terkait dengan remedial. Mungkin kalian sudah melihat terkait dengan pengumuman kemarin untuk ujian UTS gitu ya, 2 minggu ya, gitu, 2 minggu sebelumnya. Dan ini dikasih waktu 10 hari. Sebenarnya 10 hari itu adalah masa kalian untuk memperbaiki atau remedial atau adanya ketertinggalan terkait dengan mungkin kesibukan, terus juga ada jaringan juga dan problem lain, gitu. Jadi seperti itu. Dan Pak, bagaimana Pak? Kan ada hal lain nih Pak. Ketika sudah mengumpulkan, sudah dinilai juga, gitu. Nah ini nilainya ternyata buruk Pak atau kurang bagus lah Pak di mata saya Pak ya. Bagaimana Pak? Kalau misalnya kurang bagus atau tidaknya kita kembalikan lagi, gitu ya. Selama nilai itu kalau dalam dunia pendidikan ya, gitu ya, apalagi di dalam S1 ya atau salah satu gitu ya. Baiknya itu kan biasanya taraf maksudnya materialitasnya gitu ya, materialitas dari sebuah nilai itu tergantung dari mahasiswa-mahasiswinya. Namun dari pihak kami, dari pihak kampus, yang nilainya buruk itu C ya gitu ya. Ya, jangan sampai amit-amit lah kalau misalnya C min gitu ya, gitu. Atau C plus, sama aja sih, sama-sama C tapi kan nilainya buruk ya. Kan dan ada standarisasinya juga terkait dengan kelulusan gitu ya, gitu. Dan itu harus C-nya itu minimal itu 1 atau 2 gitu ya, gitu. Nah kalau misalnya itu bagaimana Pak? Apakah ada perbaikan dan segala macamnya? Oh nanti ada gitu ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara rinci ya, karena kan kembalikan lagi ke kebijakan kampus masing-masing. Di sini dalam hal ini kampus ya Unsia ya. Dulu di awal pertama kampus ini hadir itu ada namanya remedial tuh. Gitu, remedial setelah ujian atau UAS berakhir. Namun di semester kedua itu berbeda gitu. Jadi saya kembalikan lagi ke kebijakan nanti Unsia itu akan memberikan remedial atau tidak. Namun kemarin ternyata ada remedial tuh seminggu ya gitu. Namun bagaimana Pak kalau misalnya lagi ini Pak, saya masih mau ikut meremedial. Sebenarnya kalian ketika nilai kalian anggaplah hari ini gitu ya, UTS kalian nilainya itu 70 atau 70 ke bawah lah, anggaplah mohon maaf, amit-amit jabang baik, ya 50 ya gitu ya, 50 gitu. Nah ini bagaimana Pak? Saya mau perbaiki Pak. Bisa banget gini, ini masih ada waktu sampai dengan hari Minggu. Jadi kemarin itu deadline-nya itu adalah penarikan nilai di hari Jumat. Namun tadi saya dapat info pagi-pagi ya di kampus, ternyata jadwalnya itu diundur sampai dengan hari Minggu. Hari Minggunya kapan? Hari Minggu kurang lebih di jam 9.00. Ya, yang artian kalian masih punya waktu nih kalau misalnya, oh udah dinilai sama Bapak nilainya ternyata 68 gitu. Ini saya kesalahan apa sih gitu ya. Coba dicek lagi apa yang disalah gitu atau yang salah terkait dengan itu, baik itu tugas maupun ujian gitu ya. Kalau misalnya tugas misalnya, oh ada koreksi dari Bapak nih, ternyata yang saya masukkan tuh salah atau saya salah mengupload. Mohon maaf ya, amit-amit jabang baik pernah ada kasus di mana mahasiswa itu salah mengupload jawaban. Yang artian di mata kuliah pajak dia mengupload mata kuliah anggaplah auditing gitu ya. Itu pernah saya cek dan udah saya komentari dan akhirnya kagak sama sekali kagak dibaca oleh dari pihak mahasiswa. Dan mohon maaf nilainya itu berbeda dengan mahasiswa lain seperti itu. Nah, karena masih ada waktu, sebaiknya dicek kembali sistemnya, lalu dikerjakan. Kalau misalnya emang kesalahan karena upload, tolong diupload ulang. Itu yang pertama. Kalau misalnya problematikanya karena jawaban, coba cek kembali jawabannya, coba dikirimkan. Jangan lupa diberikan notifikasi. Contoh, di dalam LMS itu ada namanya sistem namanya kolom komentar kepada dosen. Benar kan? Nah, tolong komentari. Mohon maaf Pak, saya upload ulang terkait dengan jawaban saya UTS di semester ini gitu ya. Nah, itu tolong dikomentari. Kenapa? Itu bisa jadi poin plus. Kenapa? Karena saya nggak tahu nih siapa-siapa aja gitu ya. Saya sudah nilai seluruhnya, ternyata
ada beberapa mahasiswa yang nggak puas terkait dengan nilai yang saya kirimkan, gitu. Namun beda ya antara yang nilai yang murni yang 2 minggu sebelumnya dengan yang nilai susulan yang ingin memperbaiki nilai yang sudah ada, pasti ada perbedaan ya gitu ya. Jadi saya nggak bisa memberikan full yang sama dengan yang sebelumnya gitu. Kenapa? Karena kasihan juga gini, yang sudah mahasiswa yang sudah rajin, sudah istilahnya sudah kontribusi secara penuh gitu ya, kok disamakan dengan mahasiswa yang mungkin ada keterlambatan, keteledoran dan segala macam. Namun tetap poinnya, dalam SK Unsia jika ada hal itu terjadi maka maksimal sekali nilainya adalah B. Yang artian kalian masih punya berkesempatan untuk bisa mendapatkan nilai B tersebut gitu. Contoh, saya dapat tadi ya, saya dapat nilai 50. Saya balikin nih, Pak, saya mau upload ulang gitu ya. Saya cek. Nah, ternyata berbeda banget jawabannya dengan yang sebelumnya. Ya, saya bisa memberikan nilai penuh yaitu B sesuai dengan SK rektor seperti itu. Seperti itu Pak Pastio Mimboro. Terus yang kedua terkait dengan Ya. privat. Iya. Gimana, Pak? Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Oh iya, gitu. Yang Nah, kedua terkait dengan privat. Nah, di sini privat saya belum bisa memberikan jawaban pasti ya terkait dengan privat yang masih tentatif gitu ya, karena ini hubungannya antara kerjasama kampus dengan pihak yang berkepentingan. Di sini kan privat itu yang memberikan sertifikat AKP2TPI ya? IKPI, Iya, AKP2 AKPI ya? IKPI, KTPI ya? Ya, itu. IKPI, ya, IKPI ya, Ikatan gitu ya. Konsultan Ikatan Pajak Indonesia. Konsultan Pajak Indonesia. Jadi kita belum dapat ininya, belum dapat titik temunya gitu. Ikatan Konsultan ya itu. Jadi belum ada titik temunya nih. Jadi Bu Kaprodi gitu ya, atau Bu Nur gitu dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI belum dapat titik temunya gitu. Kalau misalnya mungkin sudah dapat titik temunya, mungkin saja bisa kita bisa menyelenggarakan privat gitu ya. Yang artian ketika kalian lulus, kalian sudah punya sertifikat privat tersebut gitu. Nah ini saya belum dapat informasi lebih lanjut, kurang lebih seperti itu Pak Prasetyo, gitu ya. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sudah ada, mungkin akan diberitahukan oleh Bu Nur gitu. Dan mungkin di semester kapan baru bisa ikut privat. Jadi bukan dalam artian dalam 1 semester atau 2 semester ikut privat. Jadi mungkin ada waktu-waktu di mana di semester berapa harus ikut privat seperti itu. Ya, seperti itu Pak Prasetyo. Mungkin ada lagi dari teman-teman kalian? Ada pertanyaan? Oh ya, tadi saya juga ngecek ya. Tugasnya itu kan jurnal dan berita yang berhubungan dengan jurnal. Jadi beritanya itu tolong jangan link ya. Kalau usahakan tuh ambil aja bentuk berkas pecahannya atau mau di copy paste nggak masalah. Dan jurnalnya tolong bukan kesimpulan jurnal, tapi jurnal yang kalian ambil tarik aja, kalian ambil nih, kalian cabut atau kalian download lah gitu ya, dalam artian kasarnya gitu ya. Kalian tempelkan aja. Terus terkait dengan jurnal berita terkait, saya mau tahu bagaimana pemahaman kalian bahwa penelitian yang orang-orang Indonesia gitu atau peneliti-peneliti Indonesia itu punya manfaat nggak sih? Atau karena atau berita itu atau penelitian tersebut dibuat atas dasar karena ada problem atau masalah di seputar di Indonesia gitu atau di beberapa daerah gitu, apalagi terkait dengan pajak gitu ya. Jadi ada kontribusinya nggak sih gitu seperti itu. Dan nantinya kan jurnal tersebut akan disatukan dengan satu tim, lalu dikolaborasikan gitu kan, digabungkan. Nah itu berdampak nggak segala macam nggak? Gitu. Dan saya lihat sih angka 201 itu lebih dominan, lebih beberapa masih banyak yang sudah bagus gitu ya. Namun angka 202 baru sedikit nih gitu ya. Nanti mungkin next angka 202 tolong nyusul ya gitu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Prasetyo. Mungkin dari yang lain? Saya ingat teman saya loh Pak Prasetyo. Itu konsultan pajak Kenapa, Pak? gitu. Saya jadi ingat Oh, salah satu teman saya konsultan pajak. Namanya Bapak Johnson Sinaga. Tapi dia bukan di
PI tapi AKP 2 TPI gitu. Mungkin sama-sama konsultan pajak tapi beda lembaganya atau organisasinya. Gitu. Dia juga memberikan privat juga, pelatihan privat juga. Gitu. Gelarnya banyak loh. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, berarti kita bisa bahas terkait dengan materi kita hari ini. Oh, dan mohon maaf, mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin, kok beda ya, di Bapak kok tugasnya cuma satu, di yang lain banyak, segala macamnya. Mohon maaf, jadi saya belajar dari mahasiswa-mahasiswa yang lama gitu, saya berikan tugas yang banyak, ternyata banyak yang komplain, banyak yang problem, dan segala macam. Dan saya akhirnya, kenapa nggak satu aja lah gitu. Jadi kalian, apalagi saya pernah merasakan jadi mahasiswa juga sambil kerja gitu ya. Dan ini dosen kan ya ada beberapa dosen yang mungkin kasihan terkait dengan mahasiswanya. Ada juga yang saya dulu pernah merasakan seperti itu kok, saya kasih aja lah gitu ya. Jadi saya kembali kepada diri saya sendiri sih. Saya melihat diri saya sendiri pada masa itu. Jadi saya memberikan tugas hanya satu saja, namun masih berkesinambungan. Satu aja pun masih dalam proses di mana kalian itu memahaminya agak sulit gitu ya. Apalagi kalau misalnya saya kasih tugas lebih banyak gitu. Dan itu juga banyak problemnya. Problem kemarin di Kalimantan, ada mahasiswa dari Kalimantan, katanya problemnya jaringan putus gitu ya. Terus di NTT ada problem sinyal dan segala macam, masalah-masalah lain lah seperti itu. Gitu. Jadi saya mohon maaf, saya cuma ngasih tugas cuma satu, tapi itu pengaruh kok ke semua. Dan juga keaktifan kalian dalam online atau dalam melakukan aktivitas di Learning Management System atau LMS kita, seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya, Pak, boleh dong Pak kasih soal-soal atau tugas-tugas atau kuis gitu ya, nggak masalah, nanti mungkin saya akan kasih gitu ya, tergantung dari keaktifan kalian. Contoh, dari beberapa mahasiswa menginfokan kepada saya, oh Pak, saya pengen kayak challenge gitu ya, oh ya nggak masalah, gitu, nanti akan saya kasih. Seperti itu. Ya, connect. Ya, ini pertemuan kita di minggu ke-9 atau sesi ke-9 ya. Mungkin ada yang udah baca ya terkait dengan pertemuan kita di sesi ke-9. Kira-kira ada problem nggak terkait dengan sesi ke-9? Kalau misal ngomong sesi ke-9, kembalikan lagi gitu ya kepada fungsi utama dari PPh 21 ya. Gitu. Terkait dengan pajak penghasilan. Dan sesi ke-10 gitu. Kalau sesi ke-10 ini lebih dominan kepada hukum ya gitu, hukum terkait dengan sistem perpajakan itu sendiri. Namun konteksnya ini belum masuk ke dalam HPP ya, atau undang-undang terkait dengan harmonisasi pajak. Namun masih sama gitu ya dalam pengenaannya, dan beberapa ada sih yang pembaharuan gitu. Nah, ini adalah beberapa sanksi gitu. Ya. Kalau bisa dilihat lebih langsung ya terkait dengan ini ya, sesi ke-9 bisa dilihat ya. Nah, di sini bisa dijelaskan dari PPh orang pribadi dengan badan. Nah, terkait dengan hal dan pertanggungjawaban gitu. Yang mungkin kalian ketahui ya di kemarin ya terkait dengan PPS ya, pengungkapan sukarela ya, baik itu orang pribadi atau badan, itu sebenarnya sarana ya gimana kalian itu bisa mengungkapkan. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya orang pribadi dulu mungkin penghasilannya atau ya pendapatannya atau salarisnya itu kurang dari ketentuan perpajakan, mungkin sekarang karena mungkin pindah posisi atau naik jabatan, salary-nya naik, itu kan ada perubahannya gitu ya. Nah, itu kan ada salah satu sarana pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh orang pribadi gitu. Dan kalau misalnya badan gimana Pak? Dulu yang mungkin belum melakukan tax amnesty atau perusahaannya itu masih baru berdiri pun juga bisa melakukan PPS ini gitu ya. Penting banget gitu. Kenapa penting? Pentingnya sebagai sarana bahwa pemerintah tuh peduli kepada kalian terkait dengan data dan laporan. Namun
Pak, bukannya ini lebih diuntungkan kepada pemerintah ya, namun, pada pihak pelapor itu lebih dirugikan. Enggak seperti itu. Jadi secara signifikan gitu ya, akan, saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Contoh, kalau misalnya kemarin, ada pandemi gitu ya, jika seandainya pas pandemi itu kalian tidak melaporkan data kalian terkait dengan, pengungkapan dan segala macam, nah pemerintah pun nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Karena kan kontribusi dari kalian gitu ya, terhadap, orang banyak atau masyarakat banyak terkait dengan perpajakan itu adalah dari, pungutan-pungutan yang kalian bayar, itu yang pertama. Yang kedua adalah beberapa perusahaan yang banyak banyak sekali ya yang, jatuh atau mau kolaps di masa-masa pandemi. Nah, peran pemerintah adalah menjaga bahwa stabilitas terkait dengan, perusahaan-perusahaan ataupun, terkait dengan usaha-usaha gitu ya, harus tetap bangkit gitu. Jadi ada beberapa terkait dengan pengembalian terkait dengan, pungutannya. Lebih ke arah kepada proporsional ya, agar perusahaan-perusahaan itu bisa bangkit stimulus dan segala macam ya. Ya mungkin ada beberapa yang masih, stagnan gitu ya, terkait dengan walaupun ada penambahan sedikit ya terkait dengan pajak gitu ya, dalam dalam hal ini ya, yaitu, pajak itu perannya itu membantu agar tidak terlalu, mengalami krisis gitu ya. Namun ada beberapa perusahaan yang emang, sudah nggak bisa ditolong lagi oleh pemerintah gitu ya, ya kita kembalikan kepada perusahaannya. Soalnya, pemberian ini nggak cukup, signifikan, karena kan beberapa juga ada yang tujuannya untuk membangun, beberapa daerah gitu ya. Itu juga terkait dengan transportasi, terus juga terkait dengan, sarana dan prasarana, jadi nggak banyak gitu. Nah, penambahan itu biasanya, dibantu dengan, peningkatan utang negara. Nah, ini menjadi sarana yang mungkin secara tidak sengaja dan secara ini, itu, pengaruh juga terhadap masyarakat dan bantuan-bantuan lain, seperti itu. Nah, di sini terkait dengan pembayaran dan pelunasan yang dilakukan dari wajib pajak, ya. Nah, terkait dengan objek dan wajib pajaknya sendiri. Nah, ada juga terkait dengan surat pemberitahuan gitu ya, dari masa atau tahunan yang dilaporkan. Nah, untuk terkait dengan surat pelaporan, nah ini agak lucu lagi nih, di masa atau di tahun ini ya, surat pelaporan itu kan kalau dulu ada denda ya terkait dengan surat pelaporan atau keterlambatan. Namun kemarin pemerintah memberikan jangka waktu tambahan terkait dengan masa pelaporan gitu ya. Gitu. Ini salah satu mungkin bonus ya agar masyarakat itu taat dan wajib pajak gitu ya. Walaupun, beberapa ya sudah ada proporsinya masing-masing ya terkait dengan, penghasilan gitu ya. Namun ini kan salah satu sarana bahwa kita itu punya peran, namanya self assessment gitu ya. Kita itu punya peran, namun kita sendiri yang, wajib melaporkan gitu. Pemerintah nggak lagi mendesak terlalu signifikan, namun kita sendiri gitu ya, punya tanggung jawab gitu yang penuh gitu ya. Karena kita punya tanggung jawab penuh, kita diberikan kuasa penuh, kita harus bersikap jujur terkait dengan apa yang kita laporkan. Jangan sampai, itu membuat, citra dari masyarakat itu terhadap pemerintah itu kurang, gitu, seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan batas waktu tadi sudah ya, gitu. Nah, ini batas waktu yang belum, yang dulu itu belum ada penundaan dan segala macam, jadi ada permohonan tambahan terkait dengan laporan. Jika dulu itu sistemnya adalah penundaan ya, yang artinya, sudah dalam batas temponya namun perlu gitu ya, karena mungkin, oh mohon maaf, karena telat segala macam atau dari negara asing ke Indonesia ada butuh waktu, jangka waktu yang signifikan, jadi adanya delay yang cukup signifikan gitu ya, maka perlu adanya jangka waktu tambahan. Nah, kalau kemarin itu karena ada penambahan gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, ini sistem permohonan PPh tahunan, baik itu badan ataupun orang pribadi. Ya, tinggal dilihat aja ya, gitu ya, terkait dengan formulirnya. Atau di surat ketetapannya bisa dilihat lah, kalau misal kalian sering lapor, bisa tuh ya 3 digit itu ya, gitu. Yang SS dengan SSS gitu ya, dari 1771 gitu. Gitu. Seperti itu. Nah, ini referensinya di, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007. Nah, ini juga tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait dengan Undang-Undang HPP. Sama-sama berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak, tumpang tindih ya, gitu ya. Ada beberapa, tambahan gitu ya, kayak misalnya pajak terkait dengan
pajak e-commerce atau terkait dengan market digital gitu ya, atau transaksi digital, jual beli digital. Terus juga ada terkait dengan ada penambahan dari tax karbon gitu ya, terus dengan hal lainnya. Nah, ini ada tambahan-tambahan yang mungkin dulu belum ada, sekarang udah ada. Nah, gitu kan. Dengan peningkatan itu fungsinya adalah untuk meningkatkan apa ya, pemasukan yang mungkin dibutuhkan oleh pemerintah dalam hal meningkatkan sarana dan prasarana. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, semakin tinggi juga peran pemerintah untuk bisa memberikan kontribusi penuh gitu ya kepada masyarakat seperti itu. Ya. Dan di sesi ke-10 gitu ya. Tadi saya bilang kalau misalnya sesi ke-10 ini lebih dominan kepada hukum pajaknya gitu ya. Nah, terkait dengan sesi ke-10 ini, bisa dilihat ya kalau misalnya kalian mudah baca. Nah, di sini ada beberapa undang-undang. Kok Pak saya sulit banget untuk memahami terkait dengan ini. Dan apapun yang terkait dengan, apalagi dengan undang-undang. Soalnya saya sendiri pun bukan tipikal orang yang mampu atau instan untuk menghafal seluruh undang-undang atau nomor-nomor pasal-pasal terkait dengan sistem perpajakan. Gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang emang memfokuskan kepada hal tersebut gitu ya. Apalagi dengan hukum perpajakan gitu. Nah, ini di sini ada hukum-hukum perpajakan. Namun di sini saya hanya memberikan tahukan bahwa di sini loh tempatnya gitu. Di sini loh poinnya. Kalau misalnya kalian ingin baca lebih langsung, tinggal buka aja terkait dengan misalnya sanksi administrasi di Undang-Undang Perpajakannya di pasal 7 gitu ya, gitu ya. Dan beberapa pasal-pasal lain. Nah, saran ini saya sarankan agar kalian membacanya. Ini adalah poin penting di mana kalau misalnya kalian fokus ataupun di dalam perusahaan kan kadang ada permasalahan atau problem ya terkait dengan sanksi perpajakan. Apalagi kalau misalnya dapat surat cinta dari Ditjen Pajak yang membuat bahwa perusahaan itu, oh, kok ada problem apa sih di perusahaan? Apakah data kami tidak benar ataupun adakah problem terkait dengan mungkin ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan dari data yang kami kirimkan kepada Ditjen Pajak, baik itu baik orang pribadi ataupun badan, gitu ya. Kalau misalnya ada, gimana sih prosesnya? Jika ada proses yang lebih mudah, kan namanya perusahaan atau orang pribadi ingin melakukan segala sesuatu yang instan gitu ya dan mudah gitu ya. Bagaimana sih prosesnya gitu ya? Gitu. Pastinya harus ada step-stepnya yang dimana dalam prosesnya itu akan lebih simpel dibandingkan dengan proses-proses yang lain gitu. Namun sama baik itu di birokrasi manapun pasti adanya standar-standar yang harus dilakukan oleh wajib pajak gitu ya, baik orang pribadi atau badan. Maka itu bisa dilihat gitu ya. Beda ya antara sanksi dengan cara mendaftarnya gitu ya. Jadi ada beberapa yang emang harus regulasi-regulasi gitu ya. Ya Indonesia kan perlunya ya biasa lah, Indonesia itu masih membutuhkan beberapa dokumen-dokumen yang harus dimasukkan. Nah, itu dokumen-dokumennya apa? Pertanyaan seperti itu. Nah, itu yang menjadi poin-poin pentingnya seperti itu. Nah, kayak misalnya yang di sanksi ini nih, sanksi pidana pasal 38 terkait dengan undang-undang. Nah, di sini dilihat ya bahwa ada sanksi pidana atau denda, jadi 1 kali dari jumlah pajak. Jadi dari sanksi ini bisa dilihat tuh ya, kalau misalnya mungkin ada terkait dengan kesalahan, kekeliruan gitu ya, maka sebaiknya langsung aja gitu membenarkan, mengkoreksi, mengkaji ulang terkait dengan apapun gitu ya. Kalau misal kagak ya mau tidak mau akan diberikan surat peringatan atau surat cinta dari Ditjen Pajak. Ya, itu kita kembalikan lagi dari berapa besaran dari sanksi tersebut. Kalau misalnya sudah diberikan surat peringatan sekali, nah itu kan mungkin tidak terlalu ini ya, besar ya atau sanksinya ya. Namun kalau misalnya sudah beberapa kali namun tidak ada tanggapan, biasanya akan diberikan sanksi yang berupa denda ya. Dendanya itu bisa berupa nominal, baik itu dari 1 kali dari jumlah pajak atau 2 kali dari jumlah pajak, gitu ya, seperti itu. Namun kalau misalnya emang sangat signifikan banget atau besar banget gitu ya, kesalahannya, itu bisa sampai, hampir 100% gitu ya dari jumlah pajak yang terutang, seperti itu. Gitu. Nah, jadi harus diberikan lagi tuh pengungkapan terkait dengan surat pemberitahuan dari orang pribadi atau wajib pajak kepada Ditjen Pajak seperti itu. Oke. Ini di poin pasal 8 pun juga sebenarnya sama, namun di sini lebih
ngedepankan pada tingkat sanksi administrasi dari bunganya itu. Nah, kalau tingkat dari sanksi administrasinya bunganya, nah itu lebih ke arah nominalnya, yaitu jumlahnya itu 2%. Nah, itu dihitung pada tanggal pembayaran pada bulan penuh atau 1 bulan berikutnya. Seperti itu. Nah, di poin pasal 8 ini lebih ke arah seperti itu. Persentase berapa jumlah pembayaran dari sanksi administrasi atau bunga gitu ya. Gitu. Nah, untuk pasal 9 gitu ya, terkait dengan undang-undangnya, hampir sama dengan poin pasal 8 gitu ya. Gitu. Namun di sini lebih mengedepankan pada titik jatuh tempo dari sistem pembayaran. Jadi pasal-pasal atau sanksi-sanksi yang tadi 7, 8, 9, 14 terus sampai seterusnya. Nah, itu salah satu sanksi-sanksi yang emang kita tahu nih gitu. Kenapa kita harus butuh tahu gitu. Pertanyaan kan seperti itu. Karena kita tidak ingin bahwa kalau kita itu dibodohi, apalagi kan nominalnya. Kalau misalnya nominalnya kecil, anggaplah 100.000. 100.000 2% ya kecil gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan gitu ya, kan itu jumlahnya cukup signifikan besar ya. Itu materialitasnya cukup besar. Kalau misalnya 2% cukup besar juga ya. Jangan sampai kita dibodohi dengan orang-orang dari Ditjen Pajak gitu ya. Gitu. Jadi kita harus tahu sendiri terkait dengan sistem dan regulasinya. Nah, untuk itu biasanya ditempatkan orang-orang yang emang difokuskan ke bidang tersebut seperti itu. Gitu. Dan ini terkait dengan sanksi administrasi pajak pasal 13. Gitu ya. Nah, di sini sama gitu. Kalau misalnya dilihat sama semua terkait dengan. Oke. Nah, di sini yang terkait dengan 200% gitu ya. Jadi sanksi-sanksi ini semuanya sama. Gitu. Nah, ini ada kenaikan 200% di poin pasal 13A. Gitu dari jumlah pajak yang kurang bayar atau hal lainnya. Jadi dibilang 100, makanya saya bilang sanksi itu nggak selamanya 2 kali, bisa itu ada yang mungkin kecil, ada mungkin besar. Tergantung dari seberapa berat kesalahan dari wajib pajak atau orang pribadi tersebut. Kalau semakin berat kesalahannya, semakin tinggi tingkat denda yang harus dibayarkan, gitu ya. Namun kalau misalnya tidak terlalu berat, ya paling cuman ya tadi 2% terkait dengan bunga, ataupun 1 kali dari jumlah pembayaran pajak, ataupun 2 kali dari jumlah pembayaran dan seterusnya. Udah beli air kan udah pulang. Oh iya. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan nggak? Atau ada yang masih bingung terkait dengan materi kita di poin sesi 9 atau sesi ke-10? Maaf. Ya. Jadi pengaruhnya kepada Pak, kepada sistem atau sanksi terkait dengan administrasi atau denda, gitu ya. Gitu. Bahkan ketidaksengajaan terkait dengan orang pribadi ataupun badan akibat dari keteledoran atau karena kesengajaan atau tidak sengaja melewatkan sistem pembayaran dalam jangka waktu atau jatuh tempo pembayaran, kita pun akan dikenakan sanksi, gitu kan, berupa denda, gitu ya. Gitu. Jadi sangat berpengaruh. Hal-hal tersebut tujuannya adalah memberikan, ya dibilang sih ditujukan kepada sanksinya itu untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat gitu ya, terkait dengan tidak mengungkapkan dan hal lainnya gitu ya. Namun di lain sisi dari sisi masyarakatnya itu terasa bahwa seperti beban yang harus dikerjakan seperti itu. Namun sebenarnya manfaatnya itu cukup besar untuk masyarakat. Di sini peran saya adalah bagaimana kalian melihat dari sisi positifnya. Positifnya banyak gitu ya. Baik itu tadi dibilang sarana prasarana, terus juga terkait dengan mungkin sistem yang saya beri yang kalian lihat hari ini gitu ya, atau jaringan yang itu mungkin itu adalah ada hubungannya terkait dengan perpajakan, terus juga sistem regulasi dari hukum pajak itu seperti apa dan manfaatnya semana gitu ya, dan beberapa hal lain yang emang kontribusinya emang secara tidak langsung kalian nggak tahu itu dari mana. Namun dilihat dari sisi positifnya gitu ya, adanya infrastruktur yang emang yang mungkin dulu tidak bisa kita dapatkan seperti itu. Ya. Nah, ini terkait dengan pasal atau ya regulasi dan segala macam. Gitu. Pak, ini bisa nggak mungkin berupa terkait dengan
materialitas sebuah denda atau jumlah denda yang akan bisa aja berubah gitu ya. Ya ini kalau di sini kan dendanya paling ya ada yang 25 juta, ada yang 50 juta gitu ya. Ini bisa nggak berubah? Bisa berubah gitu ya. Namun saya belum pernah lihat bahwa sanksi administrasi terkait dengan perpajakan itu menurun, kecuali ada keringanan gitu ya. Gitu. Kalau misalnya menurun secara permanen jarang gitu. Namun kalau misalnya kenaikan ya, iya biasanya ada gitu karena ada tingkat materialitas dari nilai uang gitu ya, nilai pasar uang. Itu kan kembalikan lagi ke Bank Indonesia dan lihat lagi kepada ISGH ya gitu ya. Indeks harga saham gabungan pengaruhnya kepada pasar gitu dan juga pengaruh kepada mata uang baik itu rupiah terhadap dolar ataupun rupiah kepada mata uang lain seperti itu. Semakin rendah nilai mata uang, maka ini akan berpengaruh juga kepada semua sektor, bahkan denda pun juga akan berpengaruh. Karena denda ini tujuannya adalah memberikan efek jerah, gitu ya, maka semakin kecil tingkat nominalnya gitu ya, tidak akan memberikan efek jerah. Namun kalau misalnya semakin besar, biasanya akan memberikan efek yang akan dirugikan perusahaan dan perusahaan pun berpikir dua kali untuk mengulangi hal yang sama. Jadi dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak dari kalian? Oke, ada pertanyaan? Ya, dari Mbak Lutfiana Widya. Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Selamat sore untuk Bapak dan rekan-rekan semuanya. Apakah suara saya sudah jelas, Pak? Iya, soalnya sudah Ya, jelas. iya. Jadi pertanyaan saya tuh dijawab per pertanyaan dulu ya Pak ya. Soalnya ada banyak. Yang pertama, kalau misalkan kita ada pembetulan SPT gitu. Kan di sini saya lihat tadi maksimal pada tanggal 30 Juni untuk PPh Badan, SPT tahunan PPh Badan. Nah, di situ ada kesalahan, bukan kesalahan sih, maksudnya rekonsiliasi karena kami itu ada perbaikan pada deposit gitu kan, deposit di bank kami, ya kami menggunakan kurs berbeda yaitu kurs US seperti itu. Nah, kami ada perbaikan. Nah, misalkan perbaikan itu melebihi tanggal 30 Juni gitu kan Pak, misalkan. Nah, itu apakah masih ada batas toleransinya atau langsung dikenai denda seperti itu? Itu gimana Pak? Atau kita harus menunggu dulu, misalkan ada SKP atau STP kayak gitu dulu, baru kita revisi. Karena kan jaraknya terlalu dekat nih Pak, sampai 30 Juni. Nah, itu gimana Pak? Ya, oke. Ini jaraknya terlalu dekat terkait dengan rekonsiliasi dan segala macam ya, atau pembetulan ya, begitu ya. Seperti itu ya, Mbak Lutfiana Widya ya. Gitu ya. Ya, disarankan ya lebih baik sih melaporkan terkait dengan pembetulan tersebut gitu ya. Karena kita tahu sendiri di Dijen Pajak itu masih punya hati runa. Ini terkait dengan pelaporan. Kalau misalnya ada pembetulan masih kategori dimaafkan lah seperti itu ya. Namun kalau misalnya sudah lewat dari tanggal atau jatuh tempo yang telah ditentukan, biasanya selalu ada namanya sanksi ya berupa teguran gitu ya. Walaupun tegurannya bukan hari itu juga kan, karena kan ada butuh proses di mana surat teguran itu mungkin ada jangka waktu pengiriman, baru kita bisa mengetahui surat teguran tersebut. Padahal kita tahu sendiri itu sudah lewat dari jatuh temponya. Seperti itu. Sebaiknya disarankan untuk melaporkan aja terkait dengan itu. Namun kalau misalnya sudah lebih dari jatuh tempo, bagaimana Pak? Ya, disarankan langsung aja mengkonfirmasi kepada admin terkait di DGP atau Dijen Pajak terkait dengan hal terkait gitu. Jika dibilang dari adminnya ternyata ada surat peringatan, surat peringatan itu namun belum sampai kepada pihak terkait, gitu ya. Mungkin masih dalam proses perjalanan, gitu ya. Gitu. Nah, ini bagaimana Pak prosesnya Pak? Lebih baik ditanyakan dulu, gitu ya. Gitu. Kalau misalnya masih diberikan waktu atau delay terkait dengan keterlambatan dari pelaporan atau perubahan tersebut, biasanya masih diberikan pintu maaf lah dalam hal ini ya. Gitu. Namun harus biasanya terkena denda lah, denda yang karena kan di luar dari jatuh tempo ya, biasanya ada dendanya. Namun dendanya nggak terlalu signifikan besar dibandingkan dengan yang mungkin sudah berlarut-larut gitu ya. Dalam hal ini mungkin sudah 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Gitu ya. Bisa dikenakan 1 kali atau 2 kali dari sanksi pajak yang bersangkutan. Seperti itu.
Namun selama perusahaan itu masih mempunyai itikat baik untuk melakukan pelaporan, biasanya Ditjen Pajak masih memaafkan, gitu. Seperti itu. Apalagi terkait dengan PPS kemarin gitu ya. Nah, itu Ditjen Pajak memberikan kewenangan penuh di sini self assessment-nya itu digunakan ya, bahwa baik atau wajib pajak orang pribadi atau badan itu bisa melaporkan, apalagi kalau ada kesalahan, kalau ada keliruan, atau kalau misalnya ada kurang bayar atau lebih bayar, gitu, bisa melaporkan aja gitu. Atau keterteledoran baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap dari pembetulan tersebut. Seperti itu Mbak Lutfiana. Itu poin pertama. Yang kedua apa? Yang Iya. kedua kan untuk yang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 berapa ya, 2008 ya kalau nggak salah. Itu kan di situ ada penyitaan. Terus nanti sampai proses untuk pelelangan Penyidikan. seperti itu. Penyidikan sampai kayak gitu. Nah, itu sebelum nanti kita dilakukan penyitaan seperti itu, Pak. Berarti kan masih ada stepnya gitu kan ya, Pak ya. Nah, Ya, betul. itu apakah kita kan bisa saja kita banding. Apakah separah itukah sampai kita harus dilakukan penyitaan seperti itu, Pak? Separah itukah sampai kita Terus, dilakukan penyitaan tersebut? nah kalau Oke. misalkan kita banding, terus kita cuma menang sebagian, maksudnya bukan sebagian, kita menang tapi pihak lawan kita juga kalah gitu kan, separuh-separuh kayak gitu. Nah itu tuh yang menanggung bebannya siapa? Apakah kita selama ini atau sepenuhnya kita kalau misalkan pihak yang kalah pun juga nantinya pas waktu banding itu juga nggak mau gitu loh Pak. Nah, oke, terkait dengan saksi itu gimana Pak? Apa terkait dengan sita ya, sita terkait dengan pengadilan. Oke. Nah, terkait dengan kesalahan atau apa, ini kayaknya kasusnya tergantung kasusnya juga ya. Kalau misalnya kasusnya itu cukup besar terkait dengan perusahaan gitu ya. Nah, ini kan ada penyidikan dan penyitaan dari Ditjen Pajak. Nah, itu ada orang, maksudnya orang terkait yang maksudnya yang Mbak Lutfiana bilang adalah orang dari Ditjen Pajak. Nah, ini orang ini tolong dikonfirmasi kembali ya, gitu ya. Ketika ada penyidikan atau hal lain, tolong diminta dulu terkait dengan data pribadi orang yang bersangkutan, apakah benar dari Ditjen Pajak atau bukan. Kalau misalnya benar gitu, tolong minta data ID-nya, data ID terkait namanya siapa, terus dari KPP mana, terus di sini sebagai apa, tolong dimintakan. Mohon maaf ya, di Indonesia masih ada beberapa orang-orang yang menganggap itu sebagai suatu bisnis yang ilegal yang dimanfaatkan oleh mereka untuk tujuan pribadi ya gitu ya. Jadi ada orang-orang terkait yang pura-pura menganggap itu sebenarnya bukan dari Ditjen Pajak, itu tujuannya untuk kebutuhan mereka ya gitu, dalam mungkin mencari laba atau apapun gitu ya. Jadi tolong dilihat kembali siapa orangnya. Yang penting adalah ada ID terkait dengan orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses banding dalam hal penyitaan gitu ya dan penyidikan. Nah, itu gimana Pak? Nah, dalam hal proses penyelidikan dan penyelidikan terkait dengan hal yang mau disita, yaitu aset yang dimiliki perusahaan, itu gimana Pak? Gitu ya. Yang penting adalah nantinya akan diberikan surat ya agar perusahaan atau orang pribadi itu harus bisa memberikan atau apa ya, mencari bukti-bukti terkait dengan data yang diminta gitu ya. Kalau misalnya data yang diminta ada gitu ya, nanti tolong diserahkan kepada pihak terkait, dalam hal ini Ditjen Pajak gitu. Kalau misalnya data itu sesuai gitu, sebanding, nah dari hal penyitaan tersebut ataupun terkait dengan asetnya gitu ya, akan dikembalikan. Namun kalau misalnya tidak ada hal itu, misalnya kata lambat cukup lama, terus juga cukup nggak ada data-data terkait dan hal ini, nah penyitaan itu bisa disita ya selamanya, bahkan tidak boleh melakukan aktivitas lagi perusahaan tersebut terkait dengan kegiatan perusahaan, dan penyitaan itu akan dipegang sama pemerintah gitu ya, asetnya dipegang pemerintah gitu, seperti itu. Nah, ini kasus pertama. Yang kasus kedua adalah terkait dengan tadi ya dua orang ya. Jika berseteru dan kemudian kita banding seperti itu dan dinyatakan menang sebagian gitu. Ya, menang Nah, sebagian. tetapi salah satu dari kita itu, maksudnya salah satu dari pihak rivalnya tuh tidak Rival. mau bayar. Nah, itu apakah juga tetap
dikenai sanksi administrasi maupun pidana yang lebih tinggi atau bagaimana, Pak? Oh, sanksi administrasi atau pidana yang lebih tinggi. Nah, di sini sih konteksnya adalah musyawarah ya, gitu. Jadi dalam sistem perpajakan ada namanya konteksnya adalah musyawarah, di mana dua belah pihak ini yang saling berseteru, mungkin dalam kasus investasi atau apapun yang berhubungan berpengaruh pada poin di sini, mungkin kelebihan baik itu dari pajak atau hal lainnya, untuk bisa dimusyawarahkan. Kalau misalnya tidak bisa dimusyawarahkan, maka bisa lakukan diajukan ke peradilan gitu ya. Di peradilan, di cross-check terkait dengan bukti-buktinya. Nah, bukti-bukti dari kedua belah pihak akan dilihat secara penuh gitu ya. Kalau misalnya sudah dilihat secara penuh, maka yang mungkin pemenangnya salah satu pihak dan satu pihak lainnya, atau di sini tadi bilang lawannya ya gitu ya, lawannya tidak setuju dengan yang disahkan oleh peradilan, maka bisa dilakukan banding gitu ya. Ketika dibanding juga masih ada persetujuan atau perseteruan yang akan terjadi, maka bisa dilakukan banding kedua gitu ya. Gitu. Kalau misalnya masih dalam hal itu masih tidak dapat titik temu gitu ya, gitu, disarankan ada beberapa hal ya, misalnya melakukan mediasi gitu ya, gitu. Nah, kalau misalnya mediasi nggak ketemu juga bisa dibantu oleh pihak lain lah gitu ya, gitu, untuk agar bisa dapat titik temu. Kalau misalnya belum dapat titik temu juga bisa lanjut ke peradilan tertinggi gitu ya. Gitu di sini Mahkamah Agung ya gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya masih belum juga, kayaknya nggak mungkin nggak belum, pasti ada titik temunya di mana satu pihak itu pasrah dan itu udah nggak bisa diganggu-gugat juga gitu. Dan pastinya ada namanya kalau kata orang itu menang dan kalah, tapi kalau misalnya saya bilang bukan menang dan kalah, karena dua-duanya punya hak juga gitu ya, punya hak kalau mereka apa yang mereka ajukan itu benar gitu ya, gitu. Jadi yang penting adalah dikembalikan lagi, kalau misalnya bisa dimusyawarahkan bersama, kenapa tidak? Seperti itu Mbak Lutfiana Widya. Ya, karena poin pentingnya adalah, apalagi orang Indonesia adalah orang yang mampu mendengarkan aspirasi terkait dengan musyawarah mufakat, ya kan, benar ya? Gitu, kita ini kan gotong royong, saling kerjasama, gitu kan? Yang semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Iya, Pak, lanjutkan tadi yang Bapak tadi bilang kan, untuk penyidikan barang-barang yang diminta untuk disita itu, misalkan ini ada dua kemungkinan sih, Pak. Kalau misalkan barang yang disita itu masih memiliki umur ekonomis, gitu kan, itu bagaimana? Terus yang kedua, jika perusahaan itu perusahaan yang service atau jasa, yang dimana dia tuh tidak memiliki aset, gitu kan. Asetnya tuh cuman paling bukan sistemnya dia, seperti itu kan. Dan itu mungkin misalkan kayak dia provider kayak gitu. Nah, itu bagaimana, Pak? Oke. Ini kembalikan lagi kepada perusahaannya, gitu ya. Di sini perusahaan yang dimaksud kalau misalnya memiliki aset, ini sebenarnya sudah ke arah akuntansinya sih. Laporan keuangan nggak masalah. Ya, jadi gimana Pak kalau misalnya dalam hal ini banding gitu ya, yang dimenangkan oleh lawan dan ataupun dari sistem pajaknya. Nah, di pajak ini kan ada penyitaan ya. Penyitaannya itu adalah aset terkait gitu ya. Asetnya itu berupa aset yang berwujud gitu ya, aset yang memiliki fisik dan memiliki nilai ekonomis gitu ya. Nah, asetnya ini tetap akan ditahan oleh Dijen Pajak kalau misalnya Dijen Pajak. Kalau misalnya berpengaruh terhadap mungkin tadi ya pesaing, maka aset tersebut yang akan dikontrol atau dipegang oleh pesaing ketika adanya selaku dari tadi ya kebijakan ataupun pemenang dari peradilan dalam Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, atau di peradilan tersebut dimenangkan oleh pihak lawan, maka aset tersebut yang dijadikan sebagai anggunan atau sebagai perantaranya gitu ya. Nah, umur ekonomisnya gimana Pak? Ya jatuhnya ya tetap diambil alih oleh pihak terkait gitu ya. Gitu. Nah, itu bagaimana Pak sistem kalau misalnya sudah diambil terkait, berarti bukan sudah milik kita kembali kan gitu kan. Berarti dari pajak pun ya itu adalah apa ya? Barang sitaan yang nantinya kalau misalnya tidak dilunasi, tidak selesaikan berkas-berkasnya, maka akan dilakukan pelelangan seperti itu. Nah, terkait dengan aset yang berwujud, bagaimana dengan aset yang tidak berwujud, Pak? Gitu ya.
Aset yang tidak berwujud adalah contoh yang tadi dibilang sistem dan segala macam. Aset tidak berwujud ini kan nggak bisa dilelang, Pak, segala macam. Oh, tidak, siapa bilang nggak bisa dilelang? Aset tidak berwujud, baik sistem itu masih bisa dilelang. Dalam hal ini adalah sistem itu mungkin sistemnya emang memiliki nilai value dalam hal ini. Contoh, ya sistem perusahaan. Anggaplah sistem akuntansi perusahaan. Sistem akuntansi perusahaan, setiap perusahaan mempunyai sistem akuntansi yang berbeda-beda. Dalam ini adalah ya mungkin datanya coding dan segala macam ya gitu ya. Dalam hal ini itu nggak bermanfaat mungkin bagi orang yang awam itu nggak bermanfaat sama sekali gitu ya. Namun bagi orang-orang yang di bidang IT dan segala macam ini salah satu hal yang bermanfaat. Bisa dilelang nggak? Bisa gitu. Namun signifikan nggak? Nggak terlalu signifikan. Kenapa? Pasti IT tersebut akan belajar lagi terkait dengan sistem yang ada gitu. Dan ini bisa dianggunkan gitu. Kalau dianggunkan bisa. Bahkan bank pun juga sekarang berani kok menganggunkan terkait dengan sistem. Kalau misalnya sistem itu emang benar-benar relate banget, bermanfaat banget, dan memang memiliki nilai value gitu ya, dalam hal ini profit, biasanya akan digunakan atau akan dianggunkan gitu ya, seperti itu. Nah, ini disitanya gimana, Pak? Kalau sistem biasanya dia beralih mungkin lisensinya terkait dengan sistem gitu ya. Terus juga terkait dengan apa servernya dibekukan dan segala macam gitu, seperti itu Mbak Lutfi. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Mbak Lutfi. Ada lagi? Oke, ada apa lagi pertanyaan dari mahasiswa lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi ya pertemuan kita hari ini, dan mungkin minggu depan kita Zoom lagi ya, gitu ya, gitu. Dan untuk tugas yang belum, gitu ya, tolong diselesaikan, karena saya mau lihat juga, dan tolong saya meminta data-data namanya ya, terkait dengan tugasnya, ya. Nama-nama kelompoknya saya mau bikin daftar kelompok di by system, ya di sini bisa dilihat ya. Gitu ya, di sistem saya memasukkan nama kalian di kelompok gitu, karena ternyata kalian itu nggak bisa ngeset dari kalian, saya ngesetnya ternyata dari saya, jadi saya butuh datanya dulu baru bisa saya tahu gitu nama-nama yang saya akan masukkan per kelompok masing-masing. Dan untuk yang mohon maaf kelompoknya ternyata ada beberapa timnya itu di kelas yang berbeda gitu ya, nanti saya coba bagaimana bisa lah di sistem gitu ya. Saya sekalian mencoba sih gitu ya. Karena ini sistem baru yang baru diupdate di tahun 2023 di bulan Januari, namun belum saya pakai gitu ya. Jadi dicoba dulu, semoga nanti bisa gitu ya. Karena kemarin dibilang kelompoknya itu kelompok yang dipilih secara kalian sendiri ya, bukan saya, secara otomatis, maka saya akan memilih bagian pilih manual. Ternyata pilih manual ini tak kira ada di mahasiswanya. Kemarin saya coba ke mahasiswanya, ternyata nggak ada. Gitu. Ternyata saya sendiri. Jadi saya butuh datanya, baru saya bisa masukin per kelompoknya masing-masing. Gitu. Baik kelompok 1 atau kelompok sampai berapa total kelompok? 19 ya? 7 dan 6 ya? Berarti 13. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih 13 lah. Ya. Atau kurang gitu ya. Itu nanti saya coba set gitu. Kalau misalnya yang tadi saya bilang beda nih, ternyata ada dari kelompok itu ada yang di AK202 dengan 201 di satu kelompok. Nah itu saya akan coba set ke kelompok tentatif, kelompok di luar dari itu. Walaupun sudah nama-nama kelompoknya dan kelompok 1, kelompok 2-nya sudah kalian tentukan, gitu ya, seperti itu. Karena ini sistemnya ini cuma untuk per satu kelas. Seperti itu. Tapi kita coba ya. Kalau misalnya sukses, saya akan gunakan kembali. Namun kalau misalnya tidak sukses, kita kembalikan secara manual kayak sebelum-sebelumnya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Dan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih, sejahtera Pak. dan jaga Pamit, Pak. ya, jaga kesehatan kalian karena saya nggak tahu ini masuk ke dalam El Nino dan udara juga kurang bagus, jadi tolong jaga kesehatan kalian ya sampai nanti ujian UAS.
Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Iya, ya Pak. sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, silakan yang mau keluar, silakan keluar.